Saudara sekalian, kegagalan banyak manusia, ya, di dalamnya termasuk orang Kristen, disebabkan oleh tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal. Ini kalimat yang sudah biasa ya. Tetapi banyak saudara yang tidak melakukan loh. Karena kita tidak menghayati kita makhluk kekal, kita gagal jadi manusia. Kita gagal jadi manusia. Kegagalan banyak manusia, di dalamnya termasuk orang Kristen, untuk menjadi manusia yang dikehendaki Allah adalah tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal. Nah, saudara mesti goreskan mendalam di dalam jiwa hati saudara bahwa saudara makhluk kekal. Nah, kalau saudara sudah tua, kan menghayati ini lebih mudah, ya kan? Yang rambutnya mulai rontok, giginya mulai jatuh, badannya mulai kendor kabeh, mulai sakit-sakitan, mulai menghayati kefanaan. Nah, kalau yang muda-muda kan kurang. Tapi saya mau beritahu bahwa kematian tidak pernah mengenal tua atau muda loh. Jadi kegagalan banyak manusia dalamnya orang Kristen untuk menjadi manusia yang dikehendaki Allah adalah karena tidak atau mungkin kurang menghayati dirinya sebagai makhluk kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ajaran kebatinan di Jawa, yang meyakini bahwa seseorang hidup di dunia ini hanya mampir minum, itu cenderung, walaupun tidak semua, cenderung punya kelakuan yang baik. Murah hatinya kepada orang, menghindari keributan. Lah hidup cuma mampir minum gitu. Itu saja sudah punya dampak yang luar biasa loh. Itu bukan orang Kristen loh. Dampak psikologinya sudah ada. Ya, dampak psikologinya. Kita hidup cuma mampir minum. Di kesempatan singkat mampir minum ya, mbok yo jangan ribut, jangan jahat. Itu sudah secara psikologi punya pengaruh yang baik. Nah, dalam kehidupan banyak orang Kristen, irama hidup yang dimiliki sudah terlanjur seirama dengan anak-anak dunia yang buta terhadap realitas ini. Buta. Tidak mau mengerti. Sampai buta total. Tidak mau mengerti. Coba kalau anak-anak muda yang ngebut dengan kecepatan 120 kilometer dengan motor, itu kan gila. Sedikit meleset, habis deh. Kok berani-beraninya lo mati, gitu loh. Lihat orang yang clubbing sampai jam 2-3 pagi, besok bangun jam 10-11, atau ya oke bangun jam 8, buru-buru ke kerja, nanti malamnya clubbing lagi, lalu bebas melakukan segala sesuatu. Paulus mengatakan, kalau orang mati tidak dibangkitkan, aku sudah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya bagiku kalau orang mati tidak dibangkitkan? Ada kebangkitan, ada kehidupan abadi, ada kekekalan. Karena kita ini makhluk kekal. Tetapi orang-orang Kristen yang menganggap gampang keselamatan dengan prinsip sekali selamat tetap selamat, sudah percaya Tuhan Yesus, tanpa belajar percaya yang benar itu apa, selamat itu apa. Jadi sembrono, saudaraku. Sembrono, careless, sembrono sekali. Nah, kalau saudara sudah biasa bergaul dengan orang-orang yang iramanya salah seperti itu, ya, anak-anak dunia yang buta sama sekali terhadap realitas bahwa manusia makhluk kekal, sulit sekali menyadarkan orang-orang yang mata hatinya sudah ikut tertutup ini, saudaraku. Saya kira saudara-saudara pun juga banyak yang sudah agak sulit disadarkan. Sudah sulit disadarkan. Kalau sudah keburu tua, tidak bisa disadarkan. Ya ngerti, ya percaya. Tapi kalau saudara ngerti betul, you percaya betul, you menghayati betul, itu kan ada simptomnya, ada gejalanya yang jelas. Nah, gejalanya tidak ada, bagaimana saya bisa percaya bahwa kamu telah menghayati dengan benar? Kamu belum menghayati dengan benar. Dunia kita itu sudah terbiasa menunjukkan suatu pemandangan bagaimana merawat fisik.
yang kelihatan, daripada menggarap manusia batiniahnya. Apalagi dunia kita hari ini yang sudah begitu materialistis. Performance itu sudah segalanya. Penampilan lahiriah itu sudah segalanya. Itu yang didandani habis-habisan. Tapi manusia batiniah sudah makin tidak berharga. Nah, cara hidup seperti ini sudah kuat mengakar dalam diri banyak orang. Sangat kuat. Tidak melanggar hukum, santun di mata manusia. Apa salahnya? Padahal saudara masih kelas performance. Masih kelas penampilan lahiriah. Sehingga yang dikejar adalah apa yang dunia sediakan hari ini. Tetapi orang yang menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, dia akan meraih apa yang lebih dari kehidupan ini. Orang yang menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, dia akan berusaha meraih apa yang lebih dari kehidupan ini. Apa itu? Nah, itulah yang Injil ajarkan. Itulah yang Injil ajarkan. Kalau Injil yang tidak murni ya tidak mengajarkan begitu. Karena agama Tuhan dijadikan bagian dari kontribusi untuk bisa meraih apa yang dia ingini. Bantuan untuk meraih apa yang dia ingini. Kalau begitu orang tidak disadarkan bahwa dirinya makhluk kekal. Ia disebut juga di gereja sekilas dua kilas itu. Mestinya tidak. Mestinya sampai di sini kita berhenti dulu berparkir. Distempel dulu hatinya dengan hal ini. Anda bisa menghayati bahwa Anda makhluk kekal. Sehingga saudara akan berusaha meraih apa yang lebih dari kehidupan ini. Dan apa yang lebih dari kehidupan ini? Tuhan dan kerajaannya. Udah. Tuhan dan kerajaannya. Irama hidup manusia pada umumnya adalah meraih apa yang disediakan dunia. Meraih apa yang ada dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita meraih apa yang lebih dari kehidupan ini. Kalau saudara menghayati diri saudara makhluk kekal, itu paling tidak saudara ada gejala. Yang pertama, saudara kalau menghayati bahwa diri saudara makhluk kekal, yang pertama, berusaha untuk tidak terikat dengan keindahan dunia. Sampai keindahan dunia menjadi tidak indah di mata saudara. Nanti Anda akan melihat lucu orang-orang yang mencintai dunia. Kayak orang sakit jiwa gitu. Nanti sampai level tertentu kalau Anda melihat orang-orang yang mencintai dunia, bangga dengan kendaraan, berlian, itu Anda akan memandangnya lucu. Kayak anak kecil main kelereng. Dan demi kelereng dia bisa berkelahi, lupa sekolah, lupa segala sesuatu. Gitu. Saya tidak bisa ngomong lebih dari ini. Hayati sendiri. Mosok Pak, hayati sendiri. Saudara harus sudah melihat kefanaan segala sesuatu yang Anda lihat hari ini. Nanti kalau sudah sampai level tertentu, Anda lihat orang yang bangga dengan rumah mewah, mobil mewahnya itu lucu. Sungguh. Itu sungguh. Buktikan saja nanti. Kalau Anda pikir saya lebay, buktikan. Sekarang begini aja deh. You mau mati sekarat. Tinggal 1 jam, tinggal sehari. Lihat orang begitu. Anda geli nggak? Pasti geli. Nah, mestinya saudara jauh-jauh hari sudah memiliki kedalaman understanding itu. Yang kedua, berusaha untuk hidup tidak bercacat. Dengan demikian dia akan lebih mudah meninggalkan segala sesuatu yang melukai hati Tuhan. Ya, segala sesuatu yang melukai hati Tuhan kita mau tinggalkan. Kita mau menyiapkan hati kita itu menjadi mangkoknya Tuhan. Ya, jadi perkakasnya Tuhan. Betul nggak saudara? Amin. Menjadi perkakasnya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sebuah pesta yang diadakan di istana menyambut duta besar, presiden, orang-orang penting dari negara tetangga. Lalu makannya pakai pincuk, pakai daun pisang, atau pakai piring kertas. Dibayangin deh, gak pantasnya kayak apa. Betul gak? Saudara itu makhluk kekal. Piring hidup saudara itu bukan piring kelas kertas mestinya. Kelas beling.
Kalau bisa kelas kristal untuk Maharaja Tuhan kita. You bukan monyet yang hari ini hidup, besok mati selesai. Ini gak berlebihan loh yang saya ngomong ini. Berusaha menjadi seorang yang pantas bagi Tuhan. Ya. Dan terakhir, berusaha semaksimal mungkin melayani Tuhan. Membawa orang lain ke dunia yang lebih baik, langit baru, bumi baru. Dengan pengabdian tanpa batas. Tadi saya jalan dengan seorang sahabat, seorang saudara juga ya orang yang dekat dengan saya. Saya berkata begini, saya sudah memutuskan, saya mau menjadi seperti pemuda Cina yang meninggalkan kampung halamannya, melambai-lambaikan tangannya sama mama papanya untuk mengabdi kepada kaisar. Itu nggak ada jaminan loh, kecuali maju perang mati di medan perang, betul nggak? Ya. Nyawanya bisa nggak ada harganya itu kalau perang itu ribuan manusia berat. Itu nyawa sudah nggak ada harganya loh. Demi kaisar, kejayaan kaisar dan negerinya. Padahal kaisar juga belum buat apa-apa untuk dia. Belum kalau kaisar itu jahat. Tapi begitu dihormati. Kalau saudara membandingkan istana Jogja Solo dengan istana-istana yang di Cina sana, waduh. Bisa berapa puluh hektar, ya toh? Beda, kejayaannya kelihatan luar biasa. Wah, dahsyat ya. Kalau kita lihat, waduh, keagungannya. Itu orang-orang yang membela kaisarnya tanpa batas. Nah, kalau seorang pemuda bisa mengorbankan diri tanpa batas untuk kaisarnya, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk Tuhan pencipta kita? Yang menciptakan langit dan bumi, yang mati di kayu salib untuk kita. Kita pasti bertemu dengan Tuhan. Karena kita makhluk kekal. Kita investasi saja bisa-bisan hari ini untuk Maharaja. Di mana kita akan hidup bersama di kerajaannya. Kalau Anda tidak melakukannya, berarti memang Anda tidak menghayati bahwa Anda adalah makhluk kekal. Hidup ini pilihan. Dan saya khawatir karena Anda tidak memilih yang benar, Anda memilih yang salah. Tidak bermaksud tidak memilih yang salah. Tapi karena Anda tidak memilih yang benar, Anda memilih yang salah. Aku memilih kekekalan. Aku memilih mengabdi kepada Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Aku mau hidup untuk Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh. Itu mesti dipilih. Lalu buktikan itu dalam kenyataan hidup. Lalu saya katakan juga kepada sahabat tadi. Saya tahu Tuhan tuh nggak butuh saya. Saya bicara begitu. Siapa sih saya ini? Siapa kita ini? Mau sombong apa? Tapi kita sodor-sodorkan diri saya. Tuhan kalau boleh beri aku untuk mengabdi kepadamu. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Kan sering saya kasih ilustrasi angka ini kupilih. Kalau orang main lotre itu angka 7 keluar, yakin? Aku pilih angka 7. Kalau yakin seluruh yang ada padaku, ku taruh di situ. Kalau sebagian kecil belum yakin itu benar. Nah, aku yakin itu keluar. Aku yakin suatu hari Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja. Hidup yang sesungguhnya itu adalah nanti di dunia yang akan datang. Ini berbeda dengan cara berpikir dan gaya hidup orang yang memandang bahwa hidup yang sesungguhnya ya hari ini. Dia pikir hari inilah hidup. Bukan. Hidup sekarang ini hanyalah persiapan untuk memasuki kehidupan nanti. Oleh sebab itu, orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang tidak akan mempersoalkan hal-hal duniawi yang tidak memiliki nilai tinggi. Dalam hal ini, seseorang harus mengambil keputusan memilih. Memilih kerajaan Tuhan atau kerajaan sendiri yang akhirnya akan di bawah koordinasi setan. Kalau saudara tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan, Anda memerintah diri sendiri, itu koordinasi dengan setan. Masa Pak? Iya. Sebab Tuhan itu absolut. Mutlak berdaulat. Kalau saudara menjadikan dia Tuhan, saudara dan saya harus hidup dalam kedaulatan Allah mutlak
tanpa batas. Yang ngerti begini saja dan punya komitmen untuk taat dan mengambil pilihan, itu tidak gampang. Kita harus menjinakkan daging kita dan jiwa kita. Kalau tidak mau, berarti Anda tidak memilih Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4, kita baca ayat 18, saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, siapa yang mau melihat yang tidak kelihatan? Itu kalau di 2 Korintus pasal 5, pasal berikut ayat 7, dikatakan perjalanan kami bukan dengan penglihatan tapi dengan iman. Itu bukan iman untuk ecek-ecek, untuk berkat-berkat jasmani. Itu iman untuk kerajaannya yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Belum kelihatan. Belum bisa dilihat. Tidak kelihatan bukan tidak ada. Saudara mendengar khotbah seperti ini ya. Tapi kalau memang tidak punya karep, tidak punya niat mengikut Tuhan, ya pulang hilang lagi. Hilang lagi. Saudara kan sangat menyesal. Paulus dapat memiliki 3 ciri yang tadi saya sebut, saudaraku. Tidak terikat dengan dunia, berusaha hidup tidak bercela, lalu maksimal melayani Tuhan tanpa batas. Ini contoh Paulus ya. Kalau kita membaca tulisan Paulus dan liwat hidupnya, jelas sekali bagaimana sosok ini tidak terikat dengan keindahan dunia, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan dan melayani Tuhan tanpa batas. Jika seseorang menghayati dirinya sebagai makhluk kekal, akan memiliki penampilan yang sangat berbeda dengan mereka yang fokusnya masih pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang dari bumi akan berkata-kata dalam bahasa bumi. Bahwa orang-orang yang belum menyadari dirinya adalah makhluk kekal tidak akan tertarik kepada hal-hal kekekalan. Tidak akan bicara hal-hal kekekalan. Yohanes 3 ayat 31, mari kita baca, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saudara, ya, anak-anak muda kalian juga perhatikan ya. Roh manusia itu dari Allah, bukan dari bumi. Roh kita itu dari Allah yang dihembus. Fisik kita ini yang di sini dari bumi. Nismat khayimnya itu dari Allah. Jadi sebenarnya bukan kita itu merendahkan bumi atau hal-hal yang bersifat materi. Ini kan kemah. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa, kemah ini kan bisa mati. Nanti ada kemah yang gak bisa mati. Kita menikmati kemah baru itu, saudara. Nah, kemah sementara ini harus menjadi sarana, kesempatan untuk membentuk manusia batiniah kita, supaya kita layak nanti diberi tubuh kemuliaan, tubuh baru. Jadi hidup yang sesungguhnya itu nanti. Ini masa persiapan untuk dilayakkan memakai tubuh kemuliaan. Nah, makanya kalau saudara masih tertarik dengan dunia, Anda nggak bisa dibentuk Tuhan, nggak bisa diubah Tuhan, nggak bisa dibentuk Tuhan, nggak bisa diubah Tuhan. Saya mengerti kok apa artinya tertarik dengan dunia. Saya mengerti. Karena saya juga orang yang terjerembab di situ. Saya bersyukur, saya bertobat, saudaraku sekalian. Orang yang tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal, sebenarnya itu merendahkan martabatnya sendiri. Tapi dunia ini kan sudah terbalik, saudaraku. Yang bajunya bagus, yang berliannya kinclong, yang mobilnya mewah, itu bermartabat. Betul nggak? Yang naik sepeda, yang jalan kaki, yang naik bus omprengan, itu tidak berharga. Udah terbalik. Makanya beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah di sini soal berpikir paradoks, tahu? Nah itu, kita harus berani berpikir paradoks.
Ini bukan berarti lalu Anda harus pakai baju sembarangan, kayak mobil juga nggak boleh yang bagus. Oh, bukan itu maksudnya. Jangan cari nilai diri di situ. Orang yang tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal akan merendahkan martabatnya. Dan itulah cara dia merendahkan martabatnya. Hari ini tidak bisa dinilai karena semua orang punya persepsi yang sama dengan orang-orang yang salah ini, betul? Suatu hari ketahuan, hina. Kalau di Mazmur pasal 73 kan, Mazmur 73 kalau sudah membaca, aku berusaha untuk tulus, untuk benar kok malah kena tulah, gitu ya. Ini orang tidak benar kok subur gitu. Aku mau berusaha mengerti, aku kesulitan. Kenapa begini? Sampai aku masuk tempat kudusmu. Kau pandang hina muka mereka. Kau hancurkan dalam sekejap. Seperti orang yang terjaga dalam mimpi. Artinya begini loh. Begitu orang melek di kekekalan. Yang kemarin-kemarin itu lenyap. Oke? Seperti mimpi. Dia baru sadar ternyata ketika aku hidup aku merendahkan martabatku. Kalau Anda menjadi seorang kaya raya atau penguasa selama 45 tahun. Atau 50 tahun. 5 bulan sebelum mati Anda jadi orang yang miskin, gak punya apa-apa, masuk penjara. Itu 50 tahun yang Anda pernah lewati gak ada artinya. Setuju? Betul gak? Coba ngerti gak? Masuk penjara, korengan, gak bisa makan, diludahi orang, dihina orang. 50 tahun Anda terhormat di istana, itu lenyap. Betul? Apalagi di kekekalan, bukan 5 bulan. 50 tahun kaya raya terhormat, 5 bulan sebelum mati masuk penjara, miskin, dan lain sebagainya. Hina, dina. Nggak ada artinya di 50 tahun. Apalagi di kekekalan. 70 tahun, 100 tahun ada mewah terhormat. Nggak ada artinya. Dan terus terang saya juga berbisik begini. Aduh, saya kadang-kadang putus asa nih. Ngadepin orang-orang ini kayaknya nggak bisa berubah lagi. Mosok Pak. Dengan standar kebenaran ini, lihat hidupmu. Kamu tidak berubah. Kamu tidak mengerti kebenaran. Ya nggak apa-apa. Orang punya kebebasan, tapi satu hari kelak you akan menyesal. Jangan bandel, berhenti berbuat dosa. Katakan amin. Jangan sia-siakan waktumu dengan kesana kemari nggak jelas, apalagi suka clubbing. Nggak ada gunanya hidup cara begitu. Cari Tuhan. The man without purpose is like a ship without rudder. Orang yang hidup tanpa tujuan seperti kapal tanpa kemudi. Tujuan itu apa? Kekekalan. Masalah saudara sebesar apapun akan jadi kecil kalau Anda mengerti purpose ini. Pada hakikatnya orang-orang yang merendahkan martabatnya tadi karena tidak menghayati dirinya makhluk kekal, mengukur dirinya dan orang lain dengan harta dunia dan kehormatan manusia, itu menjadikan dirinya sendiri bernilai rendah, tidak berbeda dari benda mati yang fana atau hewan. Dan kalau Anda anggap saya berlebihan, terserah. Tapi saya mau ngomong, begitu masuk api kekal, dia akan berpikir, lebih baik dulu aku jadi monyet. Nggak ada pertanggung jawab. Monyet bukan makhluk kekal, tapi kita makhluk kekal. Mengerikan. Penghargaan terhadap dunia atau harta dunia dan kehormatan manusia membuat seseorang tidak pernah melayani Tuhan. Tidak akan pernah. Siapapun dia. Apa dia pendeta, rohaniwan, atau siapapun. Selama masih menghargai harta dunia dan kehormatan dari manusia, dia tidak akan pernah melayani Tuhan. Tidak mungkin orang-orang seperti ini menghargai Tuhan secara pantas. Sebab kalau penghargaannya terhadap dunia sudah meleset, maka penghargaan terhadap Tuhan pun juga meleset. Nggak mungkin harus menghargai dunia dengan benar. Apa? Tidak berharga. Bagaimana? Tidak berharga. Tuhan yang berharga. Anda jangan berkata, emang Pak Elas nggak butuh duit? Oh butuh, makanya saya kerja. Makanya saya berusaha punya duit. Tapi bukan duit itu tujuanku. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang ku cari kerajaannya. Supaya aku bisa mencari kerajaannya, aku harus bertanggung jawab pada diriku sendiri. Kesehatanku, rumah tanggaku, semua kebutuhanku harus terpenuhi.
Sederhana jawabnya. Dalam hal ini dibutuhkan kebenaran firman Tuhan yang mencelikkan mata pengertian seseorang agar mengerti dan dapat menghayati secara penuh keberadaan sebagai makhluk kekal. Itu kan lewat lagu, lewat khotbah, saudara menghayati bahwa saudara adalah makhluk kekal. Anda menghayati. Nah, orang yang tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal tidak akan menghargai manusia lain secara utuh dengan cara pandang yang benar. Pasti. Nggak mungkin. Dia nggak ngomong tapi gini, melarat, jelek, keturunan siapa itu. Dia tidak bisa menghargai manusia lain secara benar. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang memandang semua orang berharga di matanya. Sampai pemungut cukai dan pelacur pun berharga. Jadi kalau saudara tidak menghayati bahwa hidup kita ini makhluk kekal, diri kita, orang lain itu makhluk kekal, dia tidak bisa melayani dengan benar. Tujuan pelayanannya mesti berkat jasmani. Khotbahnya mesti kemakmuran. Betul nggak? Tidak mengarahkan orang ke surga. Semua dikemas dalam keberagamaan. Memuji, menyembah Tuhan. Tuhan senang kita memuji-muji dia. Tuhan bertata di puji-pujian. Nah iya, lalu apa? Ya Tuhan akan berkati kita, pulihkan kita. Ngerti nggak apa tujuan hidup itu apa? Dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus sebenarnya menyadarkan pendengarnya, kita termasuk terhadap realitas ini. Misalnya saja, ini banyak loh. Manusia tidak hidup dari roti saja. Betul? Itu juga udah jelas kamu makhluk kekal. Bukan hanya fisikmu yang membutuhkan makanan. Lalu dikaitkan dengan bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa. Kamu makhluk kekal. Tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Artinya hidupi batinmu. Hidupi batinmu. Bukan hanya tubuhmu. Tapi jiwamu, batinmu juga dihidupi. Lalu Tuhan mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Maksudnya apa? Ini bukan pelabuhan kita. Itu jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jelas. Kamu harus lebih takut kepada Bapa daripada takut soal makan minum atau sesuatu yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membuang jiwa ke neraka. Takutilah akan Allah. Jelas. Tuhan menghendaki agar orang percaya memiliki cara berpikir sebagai orang yang berasal dari atas. Setiap kali Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah, manusia diingatkan untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah yang abadi. Paulus pun menekankan hal ini dalam tulisannya. 2 Korintus 4, 16, 18, 2 Korintus 5, 1-10, Filipi 3, 1-20, Kolose 3-4, banyak lagi. Baca sendiri, cari sendiri. Seluruh isi Alkitab perjanjian baru yang diajarkan, diucapkan Tuhan Yesus dan yang ditulis oleh rasul-rasul, semua memuat hal rohani. Tidak ada hal jasmani sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Memang akhirnya juga sedikit sekali orang yang selamat. Sedikit sekali orang yang benar-benar mau mengikuti hal ini. Jadi sebenarnya seluruh teks dalam perjanjian baru, baik yang diajarkan Tuhan Yesus maupun yang ditulis oleh rasul-rasul, mengarahkan orang percaya kepada kesadaran ini. Kalau pelayanan dalam gereja tidak membuat orang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal yang berasal dari atas, berarti pelayanan itu gagal. Kalau gereja tidak mengubah cara berpikir jemaat, sehingga jemaat tidak dapat menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, berarti pelayanan itu gagal. Kalau saya boleh jujur, itu menipu. Orang Kristen yang tidak menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, belumlah masuk keselamatan yang telah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Sebab pikiran mereka masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Padahal Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari
cara hidup kita yang sia-sia yang kita waris dari nenek moyang. Kehidupan di dunia hari ini adalah kehidupan yang harus dinikmati secara benar, bukan dinikmati secara salah. Bagaimana bisa menikmati kehidupan secara benar? Yaitu ketika dia menikmatinya bersama Tuhan. Gimana caranya? Harus bersekutu dengan Tuhan. Sehingga mengerti apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan. Sehingga mengerti bagaimana sikap hati yang sungguh-sungguh menyukakan Tuhan atau mendukakan hatinya. Ini perlu perjuangan, saudara. Tidak ada barang bagus, harga murah, tidak ada. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Kalau kita menikmati dunia secara salah, kenikmatan akan membuat seseorang semakin tidak dapat menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Siapa orang yang tidak ingin sukses? Siapa orang yang tidak ingin terhormat? Siapa orang yang tidak ingin memiliki nilai lebih di mata manusia lain? Tapi di situ sering kita terjebak tanpa kita sadari. Dan kalau orang terjebak di sini, dia tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Walaupun mulutnya mengatakan dipuji, dipermuliakan namamu, omong kosong. Bahkan kadang-kadang orang berdoa, oh Tuhan, terpujilah namamu. Sementara dia bilang terpujilah namamu, engkau layak dipuji, disembah, dia sombong. Itu enggak? Kok tahu lah saya dulu begitu? Sekarang gimana ya, belajar berubah dong. Sementara terpujilah namamu ya Tuhan, engkau layak dipuji, disembah, haleluya. Dia sombong. Aku berharga, aku sukses, aku pendeta besar, aku pendeta yang diurapi Tuhan. Apalagi, siapa yang bisa membaca itu? Dirinya sendiri kalau dia jujur. Kalau Tuhan pasti tahu. Dirinya sendiri kalau dia jujur. Makanya lihat orang-orang kaya yang terhormat, kalau di gereja, angkat tangan pun gak mau. Ada orang yang memang tidak perlu angkat tangan, saya gak salahkan. Tapi ada yang merasa kurang, rasanya perlu apa? Gak bisa gitu. Untuk pecah hati, karena memang dia gak pernah ketemu Tuhan tiap hari. Orang mesti ketemu Tuhan tiap hari. Supaya tahu bagaimana remuk hati kalau di hadapan Tuhan itu. Betapa tidak bernilai dan tidak berharganya dia tanpa Tuhan. Nah kalau gereja sudah menghargai duit, menghargai orang kaya, dan meletakkan proporsi yang gak benar, rusak semua. Semua kita harus remuk di hadapan Tuhan. We are nothing. Kenikmatan akan membuat seseorang semakin tidak dapat menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Dan sampai level tertentu, karena menikmati kenikmatan dunia secara salah, dia telah berhasil dituai iblis menjadi mempelainya. Itulah cara iblis menuai orang-orang yang menyembah dia. Tapi kalau orang mau menyembah Allah, saudaraku, orang yang menghayati dirinya makhluk kekal, dan dia menjauhkan diri dari api kekal, menjauhkan diri dari api kekal, dia akan merapat menjadi sahabat Tuhan, merapat berdamai dengan Tuhan, berapapun harganya. Amin.